Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya adalah salah satu dosen pengajar di program studi D3 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nahdlatul Ulama Mataram. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan rencana pembelajaran semester atau RPS pada mata kuliah promosi kesehatan. Video pembelajaran ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2025, di mana video pembelajaran ini itu sebagai salah satu bentuk unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi dalam aspek pengajaran. Selanjutnya, mata kuliah promosi kesehatan ini adalah mata kuliah wajib yang diajarkan pada semester 3 pada program studi D3 Keperawatan. Kemudian mata kuliah ini mempunyai bobot 2 SKS, di mana satu SKS itu adalah praktek dan satu SKS-nya lagi adalah teori. Kemudian deskripsi mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang konsep, prinsip, dan teknik promosi kesehatan yang meliputi strategi, kemudian perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasi. Metode pembelajaran yang dikembangkan adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa dalam mengaplikasikan promosi kesehatan dalam asuhan keperawatan pada individu, keluarga, dan kelompok khusus. Kemudian adapun capaian pembelajarannya, yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar promosi kesehatan, kemudian yang kedua, mampu mendemonstrasikan 5 strategi yang biasanya kami gunakan dalam melakukan promosi kesehatan. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu memonitoring dan mengevaluasi program promosi kesehatan. Kemudian selanjutnya, mahasiswa mampu mendesain media untuk promosi kesehatan. Kemudian tujuan yang keenam adalah mahasiswa mampu menjelaskan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian kompetensi terakhir atau capaian pembelajaran terakhir yang ingin dicapai pada mata kuliah promosi kesehatan ini adalah mahasiswa mampu mendemonstrasikan promosi kesehatan di dalam asuhan keperawatan. Kemudian untuk metode pembelajaran, adapun metode pembelajaran yang kami terapkan dalam promosi kesehatan ini adalah SCL, yaitu Student Center Learning, di mana fokus pembelajaran itu kepada mahasiswa. Selain SCL, kami juga masih menggunakan metode ceramah, kemudian diskusi, kemudian presentasi dari mahasiswa. Dan pada mata kuliah promosi kesehatan ini, di penilaian di akhir semester, kami memberikan proyek kepada mahasiswa untuk menyusun, kemudian mendesain dan melakukan promosi kesehatan pada individu, keluarga, atau masyarakat sesuai dengan tema yang diangkat. Kemudian jumlah pertemuan untuk mata kuliah promosi kesehatan ini ada 16 kali pertemuan, termasuk di dalamnya adalah evaluasi tengah semester, kemudian evaluasi akhir semester. Kemudian untuk penilaian mata kuliah ini, yang pertama adalah kehadiran, di mana kehadiran ini kami memberikan bobot 15%, kemudian penugasan itu 20%, kemudian evaluasi tengah semester itu 25%, dan evaluasi akhir semester mempunyai bobot yang paling tinggi yaitu 40%, karena di penilaian akhir semester ini kami memberikan proyek kepada mahasiswa berupa penyuluhan kesehatan sesuai dengan kelompok sasarannya. Demikian penjelasan pemaparan dari mata kuliah promosi kesehatan yang kami laksanakan di program studi D3 Keperawatan. Selanjutnya berikut akan ditayangkan Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan promosi kesehatan, di mana topik yang akan kita bicarakan hari ini adalah PHBS, ya, perilaku hidup bersih dan sehat, ya. Di mana sebenarnya perilaku hidup bersih dan sehat ini sangat familiar di masyarakat, ya.
lanjut saja. Ya, sebelum kita mulai, ini kita mungkin perlu diskusi dulu karena sedemikian umumnya ini PHBS ini dan hampir semua ini di kesehatan itu sudah membahasnya dan masyarakat itu pada umumnya sudah banyak membaca tentang PHBS. Nah, saya ingin tahu ini kira-kira apa itu PHBS? Siapa yang mau memberikan pemaparan ya? Apa itu? PHBS itu adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat. Ada yang mau menambahkan? Ada? Tidak ada. Kemudian kita lanjut ke diskusi yang kedua. Apa saja indikator PHBS secara umum? Yang pertama mencuci tangan pakai sabun, yang kedua memberantas jentik nyamuk, yang ketiga membuang sampah pada tempatnya. Buang sampah pada tempatnya. Ada berapa indikator PHBS secara umum? Ada 7. Ada 10. Ya kalau 7 itu yang di sekolah ya tidak masalah. Bagus itu kan? Ada yang mau menambahkan dari yang sebelum tadi sudah disebutkan melatih 3. Ya apa itu? Menggunakan jamban yang bersih di sekolah ibu. Menggunakan zaman yang bersih ya. Ada lagi yang mau yang lain? Ini baru 4. Ya apa itu safety? Memberikan ASI eksklusif ibu. Memberikan ASI eksklusif ya. Jadi itu adalah beberapa PHBS dan nanti lengkapnya akan kita bahas di materi selanjutnya. Kemudian, nah ini ada beberapa indikator PHBS di beberapa tempat yang sudah saya tuliskan di sini. Kira-kira di antara kalian itu ada yang tahu kira-kira PHBS rumah tangga itu apa saja komponennya? Ya. Salah satunya itu persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan, kemudian memberi ASI eksklusif, dan ada juga menggunakan jamban yang bersih dan sehat. Jamban bersih dan sehat. Ya, sebenarnya PHBS sama aja ya, indikatornya PHBS secara umum. Kemudian PHBS rumah tangga ya kita lanjutkan ke PHBS di sekolah. Siapa yang mau menanggapi? Apa indikatornya kira-kira yang kalian pernah baca? Yang pernah saya baca yang pertama itu jajan di kantin sekolah, kemudian mencuci tangan menggunakan sabun, kemudian tidak merokok di lingkungan sekolah. Ya perlu diketahui ya, jajanan di lingkungan sekolah ini jajanan sehat maksudnya ya. Kalau di lingkungan sekolah apalagi di masyarakat kita sekolah itu adalah pasar kedua. Jadi berlomba-lomba lah ya masyarakat berjualan di sekolah. Nah ini yang harus kita himbau ke anak didik kita bahwa jajanan sehat itu lebih baik ya daripada jajan sempurna. Kemudian selanjutnya PHBS di pelayanan kesehatan ada yang mau menanggapi? Tidak ada? Ada yang pernah tahu? Apa yang kira-kira yang terpenting? Kalian kan calon perawat ya? Jadi yang terpenting itu apa sebenarnya? Apa misalnya salah satu yang Bisa mencuci tangan. ya jadi apapun PHBS itu cuci tangan ini selalu nomor wahid dan nomor 1 ya. Kemudian PHBS di perkantoran atau instansi masuk di sini dinas kesehatan masuk dia ya. Kira-kira apa indikasinya atau indikatornya? Ada yang mau menanggapi? Buang sampah mungkin ibu. Ya buang sampah apalagi Tidak kira-kira? merokok di lingkungan. Ya tidak merokok ya apalagi sekarang KTR kawasan tanpa asap rokok itu sudah menjadi perda ya dan dihimbau untuk masyarakat untuk melaksanakannya. Tapi sayangnya pelanggaran itu tidak ada sanksinya. Ya belum ada sanksi real yang diterapkan di instansi termasuk juga di pendidikan atau sekolah ya. Sehingga sepertinya KTR ini sangat sering diabaikan ya. Kemudian selanjutnya PHBS di pondok pesantren. Nah, mungkin di antara kalian ada yang berasal dari pondok pesantren. Kira-kira apa yang dilakukan atau apa indikatornya untuk PHBS di pondok pesantren? Oh ya, Anissa, silakan deh. Apa?
materi yang terkait dengan PHBS, ya. Jadi ini dari segi definisinya bahwa PHBS itu adalah sekumpulan perilaku yang dipraktekkan atas dasar kesadaran. Jadi harus sadar kita melakukannya, perilaku rencana ini. Jadi setelah kita mengetahui bersikap, kemudian kita melakukannya secara sadar, ya. Dilakukan dengan kesadaran sebagai hasil pembelajaran yang menjadikan individu, keluarga, masyarakat mampu menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan, ya. Kemudian dia juga berperan aktif dalam mewujudkan lingkungan yang sehat. Bagus ya program PHBS ini. Kalau seandainya semua masyarakat Indonesia bisa melakukannya, tentu saja kita akan mencapai kesehatan yang setinggi-tingginya atau yang baik, ya. Ya, kemudian ini saya ambil dari Kemenkes bahwa PHBS itu merupakan strategi utama dalam pemberdayaan masyarakat agar mereka mampu menerapkan pola hidup bersih dan sehat secara berkelanjutan. Ya, ini juga programnya sudah berjalan, tapi memang beberapa sasaran di masyarakat itu kurang menyadari pentingnya akan hidup sehat. Ya, itu yang kita temui di masyarakat kita saat ini. Ya. Terutama sekarang dengan era digital ini, ya, di antara 10 indikator itu kan ada aktivitas fisik setiap hari, ya. Ya, bisa kita jalan-jalan, kemudian setiap aktivitas yang kita bisa berkeringat, ya, termasuk juga olahraga di situ. Itu jarang kita terapkan. Kita lebih suka men-scroll status orang, kita lebih suka melihat video, ya. Kita lebih suka mengomentari status, ya, sehingga kita lupa bahwa fisik kita itu juga membutuhkan olahraga, ya, membutuhkan aktivitas fisik supaya badan tetap fit, ya. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke tujuannya. Tujuan PHBS itu diantaranya adalah meningkatkan kesadaran, kemampuan individu untuk hidup bersih dan sehat. Ini tujuan pertama. Kemudian tujuan kedua, dengan kita sadar dan mau hidup bersih dan sehat, harapannya itu akan kesakitan dan kematian menurun, ya, akibat dari penyakit-penyakit yang berbasis perilaku tadi. Ya, salah satu perilaku yang sekarang ini banyak kita temui itu adalah aktivitas fisik yang kurang, kemudian selalu mencoba makanan-makanan yang diiklankan melalui media sosial yang belum tentu itu sehat, ya, dan itu terjadi di masa-masa kita ini. Selanjutnya tujuan yang ketiga itu adalah mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat dan mendorong kemandirian masyarakat dalam kesejahteraan. Ya. Kemudian manfaatnya, ini ada beberapa manfaat PHBS dan kita dari penyakit menular dan tidak menular, ya. Kemudian yang kedua, lingkungan menjadi bersih, nyaman dan sehat. Tentu saja lingkungan bersih dan sehat itu idaman semua orang, apapun status ekonominya, ya. Hidup sehat dan nyaman itu pasti kita akan harapkan bersama, ya. Kemudian produktivitas meningkat karena tubuh sehat. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan ketika badan kita sehat, ya, Melia. Bisa kita pergi belajar, ya, bisa kita menolong orang tua. Kalau nanti kalian sebagai perawat itu bisa lebih kreatif dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal tentunya bagi masyarakat. Kemudian efisiensi biaya pengobatan karena penyakit tanpa mencegah, ternyata melalui hidup bersih dan sehat, ya. Ya, selanjutnya ada 10 indikator. Ini beberapa indikator sudah kalian sebutkan semua. Jadi sedemikian terkenalnya indikator PHBS ini sehingga tidak heran kalau masyarakat itu sudah banyak mengetahuinya secara pengetahuan. Tetapi yang menjadi masalah itu adalah secara pelaksanaan. Jadi kita mampu menyebutkan, misalkan hasil eksklusif berapa katanya? 6 bulan. Ya. Tapi apakah semua ibu bisa melaksanakannya? Tidak. Jadi kita mampu menyebutkan, ya, tapi terkadang kita tidak mampu melaksanakannya. Jadi upaya-upaya ini harus kita bisa laksanakan supaya tercapai perilaku bersih dan sehat sesuai dengan tujuannya tadi, ya. Selanjutnya ini yang
KPR benar-benar harus bisa dilakukan karena salah satu penyakit akibat perilaku itu berasal dari rokok dan asap rokok. Ya.